Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Desti Nuryani Sitompul, NIM 251959009A, Devi Rahmawati 251959923A, Devi Intan Permatasari 251959926A, Deni Salva Emanuela 251959927A, Widya Putri Nurul Hasanah 251959924A. Di sini kami akan menjelaskan uji normalitas dan uji independen tetes dengan menggunakan program SPSS guna untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dan statistika dari dosen pengampu kami, yaitu Ibu Inaratul Rizky Hanifah. Di sini kami akan melakukan uji normalitas dan independen tetes dari kasus 3. Soal kasus 3 sendiri yaitu peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara penggunaan obat antidiabetik satu dengan yang lainnya di rumah sakit X dengan melakukan uji normalitas dan independen sampel tetes dari masing-masing obat. Yang pertama, glibenclamid versus glimepiride, glibenclamid versus glipizid, glibenclamid versus glycuidone, glimepiride versus glipizid, glimepiride versus glycuidone, dan yang terakhir yaitu glipizid versus glycuidone. Berikut adalah tabel penggunaan obat antidiabetik pada apotek rawat jalan pada bulan Januari sampai bulan Desember pada tahun 2020. Untuk analisis data penelitian dengan SPSS ini akan dilakukan uji normalitas, yang kedua yaitu uji homogenitas, dan yang ketiga yaitu uji independen sampel tetes. Langsung saja untuk langkah yang pertama yaitu kita buka program SPSS, lalu pengisian pertama dilakukan pada page variable view, kita klik variable view. Untuk kolom pertama diisi dengan hasil dan kelas. Desimal kita ubah dengan angka 0 karena di dalam data tidak ada angka desimal. Untuk label, kolom label kita isi dengan hasil penggunaan obat antidiabetik. Label yang kedua kita isi dengan nama obat. Setelah itu, klik value pada kelas. Untuk value pertama kita diisikan dengan angka 1 dengan label glibenclamid. Klik add. Setelah itu value yang kedua diisi dengan angka 2 dengan label glimepiride. Klik add. Di situ oke. Setelah itu pindah ke page data view. Di sini kita akan mengisi hasilnya dengan menggunakan data yang ada di Excel. Untuk hasil kita isi hasil dari glibenclamid. Kita salin ke data view. Setelah itu kita copy lagi data dari glimepiride. Kita salin ke data view. Di bawahnya glibenclamid. Habis itu untuk nama kita isi dengan kode glibenclamid dan kode glimepiride. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menguji uji normalitas dengan cara klik analyze, pilih descriptive statistik, klik explore.
Untuk hasil penggunaan taruh di bagian dependent. Nama obat ditaruh di faktor list. Klik plots. Setelah itu centang bagian normality plots. Habis itu diklik continue. Klik OK. Di sini kita dapat melihat hasil dari uji normalitas dari perbandingan kedua obat antara glibenclamid versus glimepiride, di mana yang kita lihat adalah tabel bagian sapirowil karena data yang digunakan yaitu kurang dari 50 data. Sebelumnya kita juga harus mengetahui dasar pengambilan dari keputusan uji normalitas, di mana dasarnya yaitu jika nilai SIG lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika SIG kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Dapat kita lihat bahwa dari tabel bagian sapirowil, nilai SIG-nya yaitu lebih dari 0,05, sehingga dapat kita tarik kesimpulan, yaitu data berdistribusi secara normal. Sehingga dapat dilakukan uji tes selanjutnya, yaitu uji independent t-test, di mana uji independent t-test ini syarat pertama yaitu data yang dihasilkan itu harus berdistribusi secara normal. Langkah selanjutnya yaitu kita kembali ke Back Data View dari SPSS untuk melakukan uji independent t-test. Langkahnya yang pertama yaitu klik Analyze, pilih bagian Compare Mean, klik bagian Independent Sample t-test. Setelah itu hasil penggunaan taruh di test variabel, nama obat taruh bagian grouping variabel. Setelah itu klik Define Groups. Untuk grup 1 diisi 1, grup 2 diisi 2, klik Continue. Klik OK. Dari data yang dihasilkan, kita dapat melihat dari nilai independent sample t-test dari perbandingan kedua obat antara glibenclamid versus glimepiride, di mana data yang dilihat yaitu bagian kolom yang Levens Test for Equality of Variance, yang dilihat yaitu nilai SIG-nya. Sebelumnya, kita juga harus bisa menginterpretasi nilai dari uji independent t-test atau dasar dari uji independent t-test, di mana nilai SIG 2 Tailet kurang dari 0,05, maka ada perbedaan yang signifikan antara hasil dari obat yang dibandingkan, yaitu antara glibenclamid dengan glimepiride. Sedangkan sebaliknya, jika nilai SIG 2 Tailet lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil dari obat yang dibandingkan, yaitu glibenclamid dan glimepiride. Jika dilihat dari data tabel yang dihasilkan dari uji independent t-test, nilai SIG dari Levin Test for Equality of Variance didapatkan yaitu lebih dari 0,05. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil glibenclamid dengan glimepiride. Selanjutnya, untuk penjelasan dari hasil perbandingan obat selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Devi Ramawati. Berikut adalah hasil dari uji normalitas dan uji independent sample t-test dari obat glibenclamid versus obat glipizid yang telah kami cari lewat program SPSS seperti langkah-langkah yang sama seperti penjelasan rekan saya Devi Intan. Hasil uji normalitas dari hasil data yang kami dapat antara obat glibenclamid versus glipizid nilai signifikan lebih dari 0,05, maka dinyatakan data berdistribusi normal. Uji independent sample t-test dari data yang kami dapatkan antara obat glibenclamid versus glipizid nilai signifikan 2 Tailet
lebih dari 0,05, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil obat tersebut. Selanjutnya adalah hasil uji normalitas dan independen sampel t-test dari obat glibenclamid versus glycoidone. Hasil uji normalitas. Dari hasil data yang kami dapat antara obat glibenclamid versus glycoidone, nilai SIG lebih dari 0,05, maka dinyatakan data berdistribusi normal. Hasil independen sampel t-test. Dari data yang kami dapatkan antara obat glibenclamid versus glycoidone, nilai SIG 2 Thailand lebih dari 0,05. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil obat tersebut. Kemudian hasil uji normalitas dan uji sampel t-test dari obat glimepiride versus glipizid. Hasil uji normalitas. Dari hasil data yang kami dapat antara obat glimepiride versus glipizid, nilai SIG lebih dari 0,05, maka dinyatakan data berdistribusi normal. Hasil uji independen sampel t-test. Dari data yang kami dapatkan antara obat glimepiride versus glipizid, nilai SIG 2 Thailand lebih dari 0,05. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil obat tersebut. Kemudian hasil uji normalitas dan uji independen sampel t-test dari glimepiride versus glycoidone. Berikut hasil uji normalitas. Dari hasil data yang kami dapat antara obat glimepiride versus glycoidone, nilai SIG lebih dari 0,05, maka dinyatakan data berdistribusi normal. Kemudian, hasil uji independen sampel t-test. Dari data yang kami dapatkan antara obat glimepiride versus glycoidone, nilai SIG 2 Thailand lebih dari 0,05. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil obat tersebut. Berikut adalah hasil uji normalitas dan hasil uji independen t-test dari obat glipizid versus glycoidone. Hasil uji normalitas. Dari hasil data yang kami dapat antara obat glipizid versus glycoidone, nilai signifikan lebih dari 0,05, maka dinyatakan data berdistribusi normal. Kemudian, hasil uji independen t-test. Dari data yang kami dapatkan antara obat glipizid versus glycoidone, nilai signifikan 2 Thailand lebih dari 0,05. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil obat tersebut. Kesimpulan yang kami dapat adalah uji t-test adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan signifikan. Dengan uji t-test ini, kita dapat menguji rata dua sampel bebas dan variasi populasi kedua-duanya diketahui. Pengujian rata dua sampel bebas dan kedua variasi populasinya tidak diketahui, tetapi diasumsikan sama. Dan pengujian dua sampel bebas dan kedua variasi populasinya tidak diketahui. Sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.